Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Herianti, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang desain barang dan jasa. Dan ada juga anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Desva Monica Putri dengan 3 angka NIM belakang 347, Putra Ramadan 088, dan saya Sania Herianti 042 dan Siti Nurhalisah 021. Baik, selanjutnya akan langsung dipresentasikan oleh Mbak Desva. Kepada Mbak Desva dipersilahkan. Mbak Desva udah ada di Zoom ya, Mbak? Bentar, Pak. Katanya lagi tunggu sinyalnya lagi susah, Pak. Oke. Silakan, Mbak. Kelompok kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desva Monica Putri akan mempresentasikan pertama tentang materi desain proses produksi barang dan jasa. Pemilihan barang dan jasa, yang pertama ada pemilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Banyak pilihan dalam pemilihan, definisian, dan perancangan produk. Pemilihan produk adalah pemilihan produk atau jasa yang disediakan bagi pelanggan atau klien. Keputusan produk sangat penting bagi strategi perusahaan dan memiliki dampak besar bagi keseluruhan dampak fungsional. Yang kedua ada siklus hidup produk. Produk tidak dilahirkan, mereka hidup, mereka mati, dan dibagi menjadi 4 fase, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Yang pertama, ada fase pengenalan. Mereka mungkin memerlukan biaya-biaya yang tidak biasa untuk yang pertama ada riset, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga proses modifikasi dan perbaikan, yang keempat ada pengembangan pemasok. Yang kedua ada pertumbuhan. Fase pertumbuhan ini, desain produk yang sangat stabil dan perkiraan kebutuhan kapasitas yang efektif sangat dibutuhkan. Penambahan kapasitas atau pemaksimalan kapasitas yang ada untuk mengakomodasikan pertumbuhan permintaan produk yang akan dibutuhkan. Yang ketiga ada fase kematangan. Ketika sebuah produk matang, kompetitor muncul. Jadi memproduksi dengan volume tinggi dan inovatif akan dibutuhkan. Memperbaiki pengendalian biaya, penurunan pilihan, dan pengurangan ini produk akan menjadi langkah efektif atau penting untuk profitabilitas dan pemangsa pasar. Dan yang terakhir ada fase penurunan. Produk yang sekarat biasanya adalah produk yang lemah, yang membutuhkan investasi sumber daya dan keahlian marginal. Next. Penciptaan produk baru. Analisis produk berdasarkan pada nilai. Yang pertama ada memahami pelanggan.
perubahan ekonomis, perubahan sosiologis dan demografi, perubahan teknologi, perubahan politik, dan perubahan lain. Analisis produk berdasarkan pada nilai produk mengurutkan produk dalam urutan menurun berdasarkan kontribusi uang masing-masingnya kepada perusahaan. Juga mengurutkan total kontribusi uang tahunan produk tersebut. Laporan analisis produk berdasarkan pada nilai membantu manajemen mengevaluasi strategi yang mungkin dilakukan untuk masing-masing produk. Penciptaan produk baru karena produk mati, karena produk-produk harus dicabut dan diganti, karena perusahaan menciptakan sebagian besar dari pendapatan besar mereka dari produk baru pilihan. Definisi desain produk dilakukan secara terus-menerus. Dengan mengetahui bagaimana mencari dan mengembangkan produk baru secara sukses adalah sebuah keharusan. Pengembangan produk baru yang agresif masyarakatkan perusahaan tersebut untuk membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan, budaya pengembangan produk inovatif yang agresif, kepemimpinan yang kuat, intensif formal, dan pelatihan. Sebuah perusahaan dengan menguntungkan dan penuh semangat memusatkan perhatian pada kesempatan sebagai berikut. Yang pertama, ada memahami pelanggan adalah isu utama dalam pengembangan produk. Yang kedua, perubahan ekonomis. Membawa kemakmuran dalam jangka panjang, namun menyebabkan siklus ekonomis dan perubahan harga dalam jangka pendek. Yang ketiga, ada perubahan sosiologi dan demografi. Mungkin muncul dengan faktor-faktor tertentu dengan menurunnya ukuran keluarga. Yang keempat, ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi membuat semua mungkin dari telepon genggam, iPad, dan bahkan mungkin jantung buatan. Yang kelima ada perubahan politik. Perubahan politik membentuk kesempatan perdagangan, tarif, dan peraturan pemerintah baru. Terus yang terakhir ada perubahan lain, mungkin akan melahirkan praktek pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Next. Pengembangan produk. Yang pertama ada sistem pengembangan produk. Perusahaan membutuhkan dana untuk pengembangan produk, pemahaman pasar, dan keahlian tertentu. Sistem pengembangan produk akan menentukan tidak hanya kesuksesan produk saja, tetapi juga masa depan perusahaan. Mengidentifikasi produk-produk yang sepertinya akan memperoleh pasang asar, efektivitas biaya, dan memperoleh keuntungan, namun sangat sulit diproduksi akan cenderung lebih mengarahkan perusahaan kepada kegagalan daripada kesuksesan. Yang kedua ada penyebaran fungsi kualitas. Penyebaran fungsi kualitas mengacu pada yang pertama ada penentuan apa yang memuaskan pelanggan. Yang kedua ada menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi target desain. Idenya adalah menenangkan penenangan yang baik atas keinginan pelanggan dan mengidentifikasi solusi proses alternatif, salah satunya adalah alat QFD. Alat QFD adalah rumah kualitas, sebuah teknis grafis untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan pelanggan dan produk atau jasa. Untuk membangun rumah kualitas ada 7 langkah. Yang pertama ada mengidentifikasi keinginan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana barang atau jasa akan memuaskan keinginan pelanggan. Yang ketiga ada hubungan keinginan pelanggan untuk berapa banyak produk. Yang keempat ada mengidentifikasi antara beberapa perusahaan. Yang kelima ada mengembangkan peringkat kepentingan. Yang keenam, mengevaluasi persaingan produk, seberapa baik pesaing produk untuk memuaskan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir, menentukan atribut teknis yang diinginkan, kinerja Anda dan kinerja kompetitor melawan atribut-atribut tersebut. Yang ketiga, ada mengorganisasikan pengembangan produk. Ada 4 pendekatan untuk mengorganisasikan pengembangan produk. Yang pertama, ada pengembangan Amerika Serikat tradisional adalah sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda.
kedua adalah dengan menetapkan manajer produk ke produk pemenang melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Yang ketiga, mungkin yang terbaik yang digunakan di Amerika Serikat tampaknya adalah penggunaan tim. Tim tersebut dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk manufakturabilitas, dan tim rekayasa nilai. Tim pengembangan produk dibebani kewajiban untuk bergerak dan permintaan pasar akan sebuah produk untuk memperoleh sebuah kesuksesan sebuah produk. Berikutnya ada manufakturabilitas dan perekayasaan penilaian. Kegiatan manufakturabilitas dan perekayasaan nilai menusatkan perhatian pada perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan, desain, dan produksi dari pengembangan produk. Desain untuk manufakturabilitas dan perekayasaan nilai dapat memberikan keuntungan lainnya seperti yang pertama, mengurangi kompleksitas produk, yang kedua, pengurangan dampak lingkungan, yang ketiga, standarisasi tambahan komponen, yang keempat, perbaikan aspek fungsional produk, yang kelima, perbaikan desain dan keamanan pekerjaan, yang keenam, perbaikan kemampuan perawatan, yang ketujuh, menguatkan desain. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada peluncuran desain produk. Peluncuran desain produk adalah pengembangan sistem dan struktur organisasi yang efektif untuk mengembangkan produk. Terdapat 6 pertimbangan penting bagi desain sebuah produk. Yang pertama ada desain yang baik. Desain yang baik atau robust design berarti bahwa produk didesain sehingga variasi kecil dalam produksi atau perakitan tidak akan memberikan dampak negatif bagi produk. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah sebuah desain yang dapat diproduksi sesuai permintaan bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan dalam proses produksi. Yang kedua ada desain modular. Desain modular adalah produk-produk yang didesain dalam komponen-komponen yang mudah tersegmentasi. Desain modular menawarkan fleksibilitas baik bagi produksi maupun bagi pemasaran. Manajer operasi menilai modularitas sangat membantu karena menyebabkan pengembangan produksi dan perubahan selanjutnya bagi produk yang menjadi lebih mudah. Bagian pemasaran mungkin menyukai modularitas karena dapat menambah fleksibilitas dan dalam cara pemuasan pelanggan. Konsep modularitas ini diterapkan oleh banyak industri, dari perusahaan manufaktur, badan pesawat, hingga restoran cepat saji. Contohnya, Airbus menggunakan modul sayap yang sama pada beberapa pesawat, sama seperti McDonald's dan Burger King menggunakan modul-modul yang relatif sedikit, contohnya keju, selada, roti, saus, acar, daging, kentang, dan sebagainya, untuk membuat ragam paket makanan. Jadi intinya di sini adalah sebuah desain modular adalah sebuah desain di mana bagian-bagian atau komponen-komponen sesuai sebuah produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan atau diganti dengan mudah. Yang ketiga ada desain berbantu komputer atau CAD, dan manufakturing berbantu komputer, CAM. Desain berbantu komputer adalah penggunaan komputer yang interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sebuah produk. Salah satu perluasan CAD adalah perangkat lunak, desain untuk manufaktur dan perakitan, atau design for manufacture and assembly. Yang dimana dimaksudkan adalah perangkat lunak yang memungkinkan desainer untuk melihat efek desain dalam proses manufaktur produk. Sistem CAD telah bergerak ke internet melalui e-commerce atau perdagangan elektronik, yang dimana mereka menghubungkan desain terkomputerisasi dengan pembelian, pengalih-dayaan, proses manufacturing, dan pemeliharaan jangka panjang. Pergerakan ini juga mempercepat upaya desain karena staf di seluruh dunia dapat bekerja dengan jadwal kerja masing-masing.
Yang selanjutnya ada manufacturing berbantu komputer atau CAM, yaitu mengacu pada penggunaan program komputer terspesialisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan peralatan manufaktur. Jadi yang dimaksudkan di sini yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan mesin. Yang keempat ada teknologi realitas virtual, yaitu adalah bentuk visual dari komunikasi di mana gambar menggantikan benda real, namun tetap memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif. Yang kelima ada analisis nilai. Analisis nilai atau value analysis memberikan peningkatan yang mengarahkan baik kepada produk yang lebih baik maupun produk yang lebih ekonomis atau produk dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Yang keenam, keberlanjutan dengan penilaian siklus hidup. Yang keenam ada penilaian siklus hidup LCA. Adalah desain produk, masyarakat kan manajer untuk mengevaluasi opsi-opsi produk. Keberlanjutan dan penilaian siklus LCA adalah dua cara untuk melakukannya. Keberlanjutan berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya ada desain berbantu komputer, teknologi realitas virtual. Sebentar, Pak. Ya, silahkan, Mbak. Yang selanjutnya ada rangkaian kesatuan pengembangan produk. Rangkaian kesatuan pengembangan produk yaitu ketika siklus hidup memendek, kebutuhan akan pengembangan produk yang lebih cepat meningkat. Kemudian ketika kecanggihan teknologi produk baru meningkat, peningkatan juga terjadi pada pengeluaran dan resiko. Manajer operasi yang menguasai seni pengembangan produk ini akan terus memperoleh keuntungan pada pengembangan produk yang lebih lambat. Kecepatan memberikan keunggulan kompetitif. Konsep ini disebut sebagai kompetisi berdasarkan pada waktu atau time-based competition, yang dimana dimaksudkan kompetisi berdasarkan pada waktu produk yang dikembangkan dengan cepat dan segera dipasarkan. Selanjutnya ada Ventura bersama. Ventura bersama atau joint venture adalah suatu gabungan kepemilikan biasanya hanya antara dua perusahaan untuk membuat suatu entitas baru. Kepemilikan bisa jadi 50-50 atau satu pemilik dapat menerima bagian yang lebih besar untuk memastikan pengendalian yang lebih ketat. Yang dimaksudkan Ventura bersama atau joint venture adalah perusahaan membangun kepemilikan bersama untuk menghasilkan produk baru atau mencapai pasar yang baru. Yang selanjutnya ada aliansi. Aliansi adalah seluruh strategi yang mempercepat pengembangan produk, atau pengertian lainnya adalah kesepakatan kooperatif yang memungkinkan perusahaan untuk tetap independen namun mengejar strategi konsisten dengan misi individual mereka. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Baik, akan saya lanjutkan tentang pendefinisian produk. Pertama, barang atau jasa yang baik didefinisikan dalam hal fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukannya. Manajemen biasanya memiliki beberapa opsi tentang suatu produk akan mencapai tujuan fungsionalnya. Spesifikasi rumit bagi sebuah produk diperlukan untuk memastikan sebuah produk berjalan efisien. Peralatan, tata letak, sumber daya manusia tidak dapat ditentukan hingga produk dapat didefinisikan, desain, dan didokumentasikan. Oleh karena itu, setiap perusahaan membutuhkan dokumen-dokumen untuk mendefinisikan produknya. Sebagian besar item yang diproduksi dan komponen-komponennya didefinisikan dalam sebuah gambar. Biasanya dapat disebut dengan gambar perekayasaan.
Suatu gambar perekayasaan menunjukkan dimensi, toleransi, material, dan hasil akhir sebuah komponen. Gambar perekayasaan akan menjadi sebuah item dalam sebuah tagihan material. Keputusan buat atau beli. Perusahaan memiliki opsi untuk memproduksi komponen sendiri atau membelinya dari sumber eksternal. Keputusan buat atau beli dibedakan antara apa yang ingin diproduksi oleh perusahaan dan apa yang ingin dibelinya. Karena verifikasi kualitas, jadwal, biaya, pengantaran, keputusan buat atau beli penting bagi pendefinisian sebuah produk. Teknologi kelompok. Teknologi kelompok mendefinisikan komponen-komponen dengan suatu skema pengodean yang merinci ukuran, bentuk, dan tipe pemrosesan. Hal ini memfasilitasi standarisasi material, komponen, dan proses serta pendefinisian keluarga dari komponen. Dokumen untuk produksi. Yang pertama ada sumber perakitan. Gambar perakitan menunjukkan gambar jelas suatu produk, biasanya adalah gambar 3 dimensi. Lokasi relatif suatu gambar sama dengan hubungan satu sama lain untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan perakitan suatu unit. Yang kedua ada grafik perakitan. Secara sistematis menunjukkan bagaimana suatu produk dirakit. Grafik perakitan mengidentifikasi poin produksi, di mana komponen mengalir ke dalam perakitan dan akhirnya menjadi sebuah produk akhir. Yang ketiga ada lembaran rute. Memberikan daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen dengan material terspesifikasi dalam tagihan material. Ketika lembaran rute menyertakan metode operasi dan standar pekerjaan spesifik, lembaran rute tersebut disebut dengan lembaran proses. Yang keempat ada petunjuk kerja. Petunjuk kerja adalah sebuah instruksi untuk membuat sebuah item tertentu, biasanya pada jadwal tertentu. Petunjuk kerja adalah dokumen yang lebih formal yang memberikan otoritas untuk mengambil benar. Yang kelima ada pemberitahuan perubahan perekayasaan. Merubah beberapa aspek definisi atau dokumentasi produk, seperti gambar perekayasaan atau tagihan material. Manajemen konfigurasi adalah sistem di mana perencanaan dan perubahan konfigurasi produk didefinisikan secara akurat dan di mana kontrol dan akuntabilitas dipelihara. Ketika produk telah dipilih, didesain, dan siap untuk diproduksi, dibantu dan oleh beberapa dokumen. Manajemen siklus hidup. Manajemen siklus hidup produk adalah sebuah payung dari program perangkat lunak yang berusaha untuk menyatukan fase desain dan manufaktur produk, termasuk meningkat banyak teknik yang didiskusikan dalam 2 subbab sebelumnya. Ide di balik perangkat lunak PLM adalah bahwa desain produk dan keputusan manufaktur dapat dilakukan dengan lebih kreatif, lebih cepat, dan lebih ekonomis ketika dapat digabungkan dan dikonsisten. Siklus yang lebih pendek, produk yang matang secara teknologi, lebih banyak aturan terkait material dan proses manufaktur, serta lebih banyak isu lingkungan, membuat PLM menjadi alat yang menarik untuk sebuah manajer operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Putra. Desain jasa, analisis jaringan rantai proses, analisis jaringan proses rantai proses dikembangkan oleh Profesor Scott Sampson, mempusatkan pada cara di mana proses dapat desain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggannya. Suatu rantai proses adalah urutan langkah yang menyempurnakan kegiatan diatur menjadi 3 wilayah. Proses untuk masing-masing partisipan. Interaksi langsung mencakup langkah-langkah proses yang melibatkan interaksi antar partisipan. Interaksi
pengganti mencakup langkah-langkah di mana satu partisipan berperan dalam sumber partisipan lainnya. Pemrosesan independen mencakup langkah-langkah di mana pemasok roti isi berperan dalam sumber daya di mana mereka memegang kendali penuh atau maksimum. Penambahan efisiensi jasa. Revolusi awal dari definisi produk dapat membuat efisiensi serta dapat membantu pemenuhan ekspektasi pelanggan. Yang pertama, menunda kustomisasi. Mendesain produk sehingga konsumisasi ditunda selama mungkin dalam proses adalah yang mungkin. Modularitas. Memodulkan jasa sehingga konsumasi ada dalam berupa modul. Strategi ini memungkinkan jasa yang beragam desain sebagai entitas modular yang standar. Otomatisasi memberikan jasa menjadi bagian-bagian kecil yang mendefinisikan bagian tersebut yang memberikan otomatisasi. Momen kebenaran, interaksi pelanggan yang tinggi bahwa industri jasa dapat momen kebenaran ketika hubungan antara penyedia dan pelanggan sangat penting. Tugas manajer operasi adalah mengidentifikasi momen-momen kebenaran dan mendesain operasi yang memenuhi pelanggan. Penerapan pohon keputusan untuk produksi. Pohon keputusan dapat digunakan untuk keputusan produk baru serta masalah manajemen lainnya yang beragam ketika ketidakpastian ditemukan. Prosedur membuat pohon keputusan. Yang pertama, pastikan semua alternatif yang mungkin ada alamiahnya diserahkan dalam pohon. Kedua, hasil dimasukkan di akhir cabang yang tepat. Yang ketiga, tujuan adalah menentukan nilai yang diharapkan setiap tindakan. Transisi ke produksi. Salah satu fungsi manajer adalah mengetahui kapan akan memindahkan sebuah produk dari pengembangan menjadi sebuah produksi. Pemindahan ini disebut sebagai transisi produksi, masa uji coba produksi untuk memastikan bahwa desain benar-benar diproduksi. Ini adalah pengujian manufakturabilitas untuk memastikan transisi yang dari pengembangan menuju proses itu sukses. Beberapa perusahaan untuk menunjuk manajer proyek yang lain menggunakan tim pengembangan produk. Kedua, pendekatan kemungkinan di bawahnya sejumlah besar sumber daya dan keahlian untuk memastikan kepuasan produksi dari sebuah produk yang masih dalam aliran. Yang ketiga adalah integrasi pengembangan produk dan penataan produksi. Pendekatan ini kemungkinan perubahan sumber daya yang mudah antara dua organisasi ketika perubahan dibutuhkan. Tugas manajer operasi adalah membuat transisi dari R&D ke produksi berjalan mulus. Sekian saya presentasi, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami dan sekarang membuka sesi diskusi. Jadi yang ingin bertanya silahkan dipersilahkan. Silakan teman-teman yang lain bisa untuk memulai bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Sebelumnya saya Hana Pratiwi dengan NIM 3 belakang 041. Pertanyaannya, tadi kan dijelaskan yang Mbak Sania jelaskan tuh dalam rangkaian kesatuan mengembangkan produk. Terus pertanyaannya, perbedaan antara Ventura bersama dan aliansi itu gimana?
Terima kasih. Silahkan yang ingin bertanya lagi. Silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tunjuk. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, saya tunjuk ya. Silakan untuk salah satu dari kelompok 2 bisa untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Kelompok 2 itu ada Desta Nugraha, Triana Nur Aisyah, Muhammad Teguh Wafa, dan Dwi Yoga Nurpambudi. Salah satu dari mereka kelompok 2, silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Perkenalkan nama saya Dwi Gumo Pambudi dengan 3 angka dari belakang 182. Nah, pertanyaan saya adalah, tadi kan sudah dijelaskan tentang perangkat lunak PLM. Sebutkan contoh perangkat lunak PLM. Terima kasih. Satu lagi ya.
Satu lagi pertanyaan dari kelompok 5. Silakan berikan pertanyaan untuk kelompok 4. Kelompok 5 itu ada Regitra Putri Utami, Septian Dwiki Ardiansyah, Dava Faisal, dan ya, 4 orang. Novi, Sofwatunisa, Regita Putri, Septian Dwiki, dan Dava Faisal. Silakan kelompok 5 bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Ya, kelompok 5, silakan. Novi Sofatunisa ada kan? Mbak Novi Sofatunisa? Ada Pak, sebentar. Mbak Regita Putri juga ada kan? Mbak Regita Putri? Ada, Pak. Mas Septian Dwiki ada? Ada, Pak. Mas Dava Faisal? Ada, Pak. Oke, yuk, siapa salah satu dari kalian? Kelompok 4 pengen diskusi dulu nggak? Siap buat. Boleh, Pak. Diskusi dulu. Silakan bisa digunakan di room-nya itu untuk berdiskusi. Mbak, bisa diulang, Mbak Regita. Dengan cara apa strategi produk dikaitkan dengan keputusan produk? Strategi produk dikaitkan dengan keputusan produk. Bisa dijelaskan lebih detail maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya apa namanya? Gimana maksud dari pertanyaannya? Atau kelompok 4 sudah paham dan sudah menemukan jawaban untuk pertanyaan yang lain? Jika sudah, silakan dijawab aja langsung, Mbak.
sebentar ya, Pak. Ya. Tadi pertanyaannya, perbedaan antara Ventura bersama sama aliansi. Kalau Ventura bersama itu gabungan kepemilikan biasanya hanya 2 perusahaan untuk membuat suatu entitas baru, atau kepemilikan ini bisa jadi 50-50, atau satu pemilik dapat menerima bagian yang lebih besar untuk memastikan pengendalian yang lebih ketat. Sedangkan aliansi adalah penggabungan antara 2 atau lebih kelompok menjadi satu dengan tujuan agar dapat mencapai tujuannya masing-masing dengan lebih baik karena adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Begitu Mbak Hana. Oke, saya tanya memperjelas ya, Mbak Sania, bedanya Allianz sama Ventura apa? Joint venture apa? Ventura bersama itu bahasa Inggrisnya joint venture ya? Ya. Mungkin kalau joint venture itu cuman hanya ada 2 perusahaan, sedangkan kalau aliansi itu bisa 2 atau lebih perusahaan. Jadi apa Mbak? Bisa 2 atau lebih perusahaan. Tadi keputus apa namanya? Halo Mbak Sania, bisa dengar saya? Iya. Tadi keputus sempat terakhir. Bisa kalau Ventura itu kalau Allianz itu bisa 2 atau lebih perusahaan. Kalau joint venture itu hanya 2 perusahaan. Ya. Oke, kapan harus melakukan joint venture, kapan harus melakukan Ventura? Kalau joint venture saat ingin memperluas cakupan bisnis yang sedang dijalani. Kalau misalnya aliansi juga, Pak. Tapi kenapa jika dua-duanya mengakomodasi kerjasama lebih dari 2 perusahaan, kenapa harus ada 2 tipe ini kan? Berarti kan mesti ada perbedaan yang mencolok di situ. Jadi saya tambahkan aja ya Mbak Sania, terima kasih sudah menjawab. Jadi kalau joint venture itu 2 perusahaan bekerja sama dengan membentuk unit bisnis baru. Jadi dia membentuk perusahaan baru dengan porsi modal dan kepemilikan yang telah disepakati dari 2 perusahaan ini, misalkan 50-50 gitu. Misalkan ada 2 perusahaan, misalkan ada 2 perusahaan mobil ya, Toyota dengan Suzuki. Misalkan Toyota dengan Suzuki ini dia ingin memproduksi baja dengan spesifikasi khusus sehingga itu akan meningkatkan kualitas dari produksi mobilnya. Maka dia membentuk perusahaan memproduksi baja, misalkan perusahaannya namanya apalah gitu kan. Nah, itu perusahaan itu yang merupakan bentuk joint venture-nya. Jadi perusahaannya terpisah dengan Toyota dan juga terpisah dengan
dengan Suzuki tadi itu. Jadi nggak dalam satu entitas yang sama, nggak dua perusahaan bekerja sama gitu, nggak. Tapi dia bekerja sama untuk mendirikan perusahaan baru, yang itu juga berelasi dengan usaha yang sekarang ini sedang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Nah, bedanya dengan aliansi, kalau aliansi itu tidak perlu membentuk perusahaan baru, ya sudah kerjasama aja, sama-sama bekerja sama melakukan riset gitu. Misalkan contoh contoh itu kayak misalkan ada 3 perusahaan mobil, misalkan Mercedes, Ford, sama satunya lagi Mercedes-Benz, Ford, sama Chevrolet lah ibaratnya kayak gitu. 3 perusahaan ini. Nah, 3 perusahaan ini ingin mengembangkan mobil listrik gitu kan. Nah, mobil listrik kan butuh baterai, butuh tenaganya kan butuh baterai. Nah, karena riset tentang baterai itu memakan biaya yang sangat tinggi, maka ketiga perusahaan besar pemroduksi mobil ini sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang riset, sehingga biaya untuk melakukan riset baterai ini akan bisa ditanggung ketiganya. Jadi relatif lebih murah untuk ketiganya, sehingga misalkan ketemulah risetnya tentang baterai itu, terus dikembangkan menjadi produksi mobilnya, sehingga ketiga-tiganya bisa memanfaatkan hasil riset itu. Kelemahannya dari alians ini adalah dia ribet. Satu, ribet karena apa? Dia tidak entitas yang terpisah, mereka kerjasama bareng-bareng. Jadi klaim atas kesuksesannya terkadang juga menjadi persoalan. Gitu kan. Misalkan penggunaan dari baterai ini nanti kedepannya kayak gimana? Apakah ini hak miliknya salah satu perusahaan atau hak milik bersama? Kalau hak milik bersama itu pembagiannya bagaimana? Itu akan ribet di situ. Itu bedanya alians dengan dengan joint venture ya. Bisa lagi alians itu kayak misalkan mendistribusikan. Misalkan kayak sekarang kayak laptop itu kan ada yang sudah bawaan Windows-nya. Misalkan kalian beli laptop Lenovo dapat bonus OS-nya Windows. Di situ dari Windows itu kerjasama dengan laptopnya itu kan, itu beraliansi. Jadi kedua perusahaan ini beraliansi untuk keuntungan bersama. Windows juga menjadi laku, terus kemudian si Lenovo-nya juga punya tawaran menarik bagi customer yang ingin membeli produk laptopnya karena sudah disertakan dengan operasional sistemnya. Itu salah satu contoh dari aliansi ya. Tapi kalau joint venture tadi itu bekerja sama untuk membentuk usaha baru yang mendukung operasional dari usaha intinya. Oke, silahkan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yoga. Untuk contoh PLM, yang pertama SAP PLM. Alat ini mendukung manajemen dokumen, manajemen struktur produk, kepatuhan, kolaborasi manufaktur, konfigurasi varian, rekayasa kualitas produk, dan masih banyak lagi. SAP PLM adalah bagian dari SAP Business Suite dan menawarkan solusi seperti manajemen inovasi, kepatuhan produk, dan manajemen produk. Yang kedua ada pendingin angin PTJ. Yang ketiga ada Aras PLM. Aras menawarkan perangkat lunak manajemen siklus hidup produk berbasis arsitektur terbuka untuk membantu Anda menyesuaikan sistem seperti yang Anda inginkan. Sudah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya perjelas ya. Oke, terima kasih Mbak Siti Nurhalisah. Saya perjelas saja. Jadi kalau
tadi siapa Mas Dwi ya, tanya tentang apa contoh dari PLM. PLM itu kan Product Life Cycle Management kan. Intinya semua proses produksi sebuah produk dari perusahaan itu dilaksanakan, diorganisasikan, dikelola oleh software. Software itu ya bentuknya kayak kalau yang teman-teman hadapi sekarang ya kayak Excel, kemudian apa banyaknya software itu. Nah, cuman software ini diciptakan untuk mengelola proses produksi, baik dari segi pendesainan, kemudian pendetailan, kan karena teman-teman kalau beli TV, kemudian beli alat elektronik itu kan ada buku petunjuknya nih, buku manual booknya. Nah, di dalam produksi itu setiap komponen dari apa yang diproduksi itu juga ada manual komponennya. Misalkan di TV itu ya, jangan TV lah, saya nggak tahu dalamannya TV kayak gimana. Misalkan komputer, laptop itu kan ada komponen part-partnya, gitu kan. Nah, di tiap part itu ada desainnya. Setelah itu di desain itu part itu komponennya apa aja. Misalkan ada skrup, kemudian ada pin, kemudian ada payungnya, kemudian ada apalah itu, sehingga setiap part itu punya detail deskripsinya. Nah, di software itu diberikan fungsi untuk mendesain part ini, plus bagaimana part ini dipecah jadi beberapa komponen, plus ukurannya, plus bagaimana menyusunnya. Jadi itu semuanya sudah ada di situ, sehingga sudah diatur di situ, sehingga proses-proses ini itu bisa dihitung efektivitas, efisiensinya, kemudian keakuratannya, sehingga itu dapat mempercepat proses produksinya. Ketika ditemukan bahwa ada misalkan pada proses tertentu yang membuat produksi itu lama, maka perusahaan bisa mempersingkat proses produksinya itu. Gitu. Misalkan awalnya tanpa bantuan software ini, produksi bisa memakan waktu selama 3 minggu. Karena dengan adanya software, sehingga seluruh aktivitas produksi itu bisa didetailkan, sehingga kita mengetahui mana proses produksi yang memakan waktu terlalu lama dan mana yang tidak, sehingga kita bisa mendesain ulang apa namanya partnya itu, sehingga bisa dikerjakan lebih cepat. Pada akhirnya dengan software itu kita bisa mengerjakan dalam waktu 1 minggu, contohnya begitu. Nah, contohnya apa? Contoh softwarenya apa? Ya, salah satu perusahaan yang memproduksi software itu ya SAP. Jadi SAP PLM itu. Nah, bagaimana wujudnya? Ya, apa namanya? Sayangnya kita masih belum punya softwarenya SAP itu, sehingga kita tidak bisa mempraktekannya itu. Dan itu sangat mahal sekali. Dan keahlian untuk mengoperasikan SAP itu, SAP PLM ini, itu sangat mahal harganya. Jadi misalkan teman-teman lulus nih nanti, terus teman-teman mengambil kursus SAP PLM gitu. Ketika teman-teman punya sertifikat itu, nah itu banyak sekali perusahaan yang akan membutuhkan, dan ketika teman-teman di-hire ya itu gajinya sangat tinggi. Jadi itu salah satu apa ya, keahlian tertentu. Misalkan ya kayak model kayak apa digital apa marketing, ada sertifikatnya, ada sertifikasinya lah. Begitu juga dengan SAP ini. Jadi teman-teman kalau tertarik ya pelajarin aja terkait dengan SAP PLM ini, terus gimana caranya bisa mendapatkan sertifikasi itu. Nah, itu menambah nilai bagi lulusannya. Karena itu skill yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Itu contohnya ya. SAP itu ya kayak Microsoft gitu ya perusahaannya. Tapi dia memproduksi SAP ada banyak. Jadi mungkin sertifikasinya juga akan berbeda-beda. Oke, silakan pertanyaan terakhir. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Regita. Dengan cara apa strategi produk dikaitkan dengan keputusan produk? Dengan cara mempromosikan produk tersebut terhadap konsumen, supaya konsumen tertarik dengan produk tersebut dan pabrik produk tersebut pun akan mendapatkan keuntungan. Gitu, Pak. Sebentar, saya nancepin ini dulu.
Gimana tadi Mbak? Kalau yang menawarkan Strateginya itu dengan cara mempromosikan produk. Oke, mempromosikan produk. Apa kaitan strategi produk dengan keputusan produk ya? Ya Dengan pas, enggak, tanyanya itu strategi produk. Iya, dikaitkan dengan keputusan produknya gitu, Pak. Iya kan, berarti strategi produk dikaitkan dengan keputusan produknya. Tadi kan saya tanya, maksud pertanyaannya apa gitu kan? Strategi produk itu ya apa namanya? Bagaimana produk tersebut dapat memenuhi keinginan customer. Makanya tadi ada quality house deployment (QFD). Teman-teman, QFD-nya ada masuk di PPT enggak? Ini yang anggota kelompok 4 yang lain mana ini? Siapa satunya lagi? Mas Putra sama Mbak Sania. Mas Putra, Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa dinyalakan kameranya, Mas. Oke. Sekarang gini, saya tunjukkan ini. Nanti tolong teman-teman kelompok 4 bisa menjelaskannya. Sudah terlihat? Terlihat? Sudah, Pak. Nah, apa maksudnya ini? Ada yang tahu nggak? Kelompok 4. Ini apa ini? Ini gambar apa tadi? Membangun rumah kualitas. Apa? Membangun rumah kualitas. Rumah kualitas. Berarti house of quality kan? Ya enggak? Quality function deployment, house of quality. Jadi kita ibaratnya itu mendesain sebuah kualitas produk yang ingin kita produksi kan. Nah, ada yang mampu menjelaskan ini enggak? Maksudnya apa? Tahapan yang pertama, apa yang ingin kita lakukan ketika ingin memproduksi sebuah produk? Kita tahu, misalkan teman-teman membeli laptop, kira-kira, atau jangan laptop, HP lah, beli HP. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari HP? Itu kan. Teman-teman ketika pengen beli HP itu apa? Kira-kira apa yang untuk membantu keputusan pembeli HP itu teman-teman ngapain? Kira-kira lihat dulu ya, apa namanya? Gadgetin dulu. Ya kan? Teman-teman lihat gadgetin dulu kan, pengen tahu nih apa namanya, kameranya berapa megapiksel, kemudian RAM-nya berapa, prosesornya gimana, smooth atau enggak, kualitas layarnya gimana, kayak gitu kan? Ya enggak? Bener kan? Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena kan perusahaan riset nih, apa sih yang diinginkan mereka, diinginkan oleh customer-nya. Ketika nonton film, karena sekarang kan banyak sekali orang yang nonton film lewat HP, ya kan? Kualitas gambarnya bagus, terus kameranya juga bagus, gitu kan? Baterainya awet,
Apalagi cepat, nggak gampang nge-lag bagian game, gitu kan, smooth, gitu kan. Oke, itu menjadi faktor-faktor yang penting ketika perusahaan mendesain sebuah produknya, sehingga dia setelah pertama ini saya kasih contoh ya. Ini ingin memproduksi kamera. Tadi kita contohnya adalah HP. Sekarang kita memproduksi kamera. Nah, kamera yang bagus itu yang pertama. Ternyata setelah dilakukan riset, itu yang pertama beratnya. Beratnya ringan atau enggak. Yang kedua, penggunaannya mudah apa enggak. Dulu, kamera digital yang dulu itu gede sekali kan. Pakai manual fokus, kemudian banyak tombolnya dan lain sebagainya. Sekarang kita pakai kamera yang kotak itu apa namanya? Instax. Bukan yang apa? Yang model yang kotak. Kamera sekarang dulu kan gede, sekarang yang kotak itu loh, namanya apa? Lupa. Kalau Insta kan yang kecil segini itu. Tapi di kamera digital yang fungsinya hampir sama kamera digital, tapi dia mirrorless, kamera mirrorless kan. Ya kan? Terus kemudian reliable berarti dia awet, hasilnya bagus, kemudian apa namanya, ya dapat diandalkan lah. Kemudian itu gampang dipegang dan dia steady kalau dipegang, nggak getar. Kelimanya, karena sekarang mereka orang-orang itu pengen instan, maka ada color correction-nya, bagus apa enggak, gitu kan? Nah, dari kelima kategori ini, ya yang saya contohkan tadi ketika kita beli HP, ada kameranya gimana, kemudian layarnya gimana, kemudian baterainya gimana, itu juga masuk dalam kategori ini, misalkan ya. Nah, ini karena ini kamera, kategorinya ini. Nah, dari kelima kategori ini, apa yang diinginkan customer, mereka memberikan rating. Yang reliable, jelas, dia mendapatkan rating 5. Lightweight, beratnya itu ratingnya 3. Easy to use 4, kemudian color correction-nya ada 1, dan seterusnya. Ini rating dari customer. Setelah kita mendapatkan rating, barulah kita mengidentifikasi bagaimana kita bisa memenuhi keinginan customer yang ada 5 ini. Gitu kan? Dibentuklah beberapa aktivitas atau target-target pencapaian produk oleh perusahaan. Gitu kan? Yang pertama, ada apa namanya, baterainya, low electricity requirement, kebutuhan listriknya, baterai kan. Kemudian komponennya, ada aluminium, komponennya gimana. Kemudian autofocus, kan easy to use kan, auto exposure, ini terkait dengan penggunaan dan kualitas gambarnya, paint palette, ini color correction-nya, kemudian desainnya, karena terkait dengan stabilnya tadi. Nah, keenam ini adalah bagaimana perusahaan bisa memenuhi atau memuaskan pelanggannya. Dari hasil riset, ternyata ada preferensi dari customer yang seperti ini. Setelah itu, kita tentukan relation-nya, hubungannya antara apa namanya ini tadi, customer requirement tadi atau preferensi customer tadi, bagaimana hubungannya dengan seberapa kuat hubungan dari preferensi customer tentang bagaimana perusahaan bisa memenuhi kepuasannya itu. Maka misalkan ini ada 3 preferensi, ada 3 level hubungan, yaitu rendah, medium, dan tinggi. Nah, di setiap level ini memiliki skor. Kalau rendah dia skornya 1, kalau medium dia skornya 3, kalau tinggi dia skornya 5. Oke. Nah, setelah itu kita kasih dol-dolnya. Kotak-kotak ini itu hasil dari persilangan antara ini dengan ini. Paham ya? Kalau hubungannya berat, itu punya hubungan terhadap apa sih? Berat itu kalau baterainya kapasitasnya terlalu besar kan otomatis makin berat nih. Berarti punya hubungan dengan ini. Kemudian dengan komponennya juga, bahan komponennya kan juga punya hubungan nih. Nah, makanya dia
relasinya juga semakin kuat dengan bahannya. Ya kan? Kalau dengan baterainya nggak terlalu kecil, pengaruhnya terhadap berat berat ininya, berat totalnya dari device itu. Dan seterusnya kita lakukan analisis yang sama, hubungan dari antara preferensi customer dengan bagaimana perusahaan itu dapat memuaskan, hubungannya kayak gimana, kita kasih keterangan kategorinya nih. Kalau titik biasa yaitu low, kalau bundar kayak gini berarti dia medium, kalau bundar terus kemudian ada titiknya berarti dia high. Gitu kan? Setelah itu kita juga cari tahu nih hubungan dari bagaimana ini memuaskan pelanggan ini di dalamnya itu punya hubungan enggak? Sehingga kalau dia punya hubungan, maka perusahaan itu ketika fokus pada satu hal itu bisa mencapai 2 faktor sekaligus. Misalkan kalau electricity dengan autofocus itu punya hubungan yang tinggi, maka perusahaan bisa memfokuskan ini. Gitu loh. Bahwa untuk membentuk autofocus, bagaimana menciptakan autofocus yang baik sehingga tidak membutuhkan listrik yang terlalu banyak. Misalkan begitu. Gitu kan? Nah, setelah itu ini jadi kebijakan perusahaan. Jadi perusahaan itu ketika memikirkan inovasi pada satu hal, dia itu bisa menyangkut 2 kegiatan untuk memuaskan pelanggan. Maksudnya begitu. Nah, setelah itu kita total nih. Kan tadi sudah setelah dicari tahu hubungannya, kita total. Tadi kan kalau hubungannya rendah skornya 1, kalau hubungannya medium skornya 3, kalau hubungannya tinggi skornya 5. Ya udah ini 1 kali 3. Ini total ke bawah kan. 1 kali 3, kemudian 3 kan 4 kali 1 4. Total 7 kan. 5 kali 3 15. 15 plus 7 berapa? 22. Gitu kan? Dan seterusnya sampai gini. Nah, ini adalah importance rating. Rating betapa penting aktivitas ini bagi perusahaan. Semakin tinggi nilainya, maka dia akan semakin penting bagi perusahaan. Jadi untuk melakukan inovasi di sini itu ditentukan oleh ininya, seberapa penting skornya. Jadi di sini yang paling tinggi 32, berarti yang paling penting adalah pain palette-nya. Oke. Karena dari pain palette ini bisa mencakup 3 keinginan customer secara langsung, yaitu easy to use, reliable, dan color correction. Dan hubungannya itu sangat tinggi, medium, dan medium. Jadi itu sangat penting jadi perhatian oleh perusahaan dalam memproduksi kameranya. Nah, setelah itu kita lakukan analisis dengan kompetitornya. Kompetitornya itu dari segi lightweight itu ada yang lebih bagus enggak? Ini skornya good, poor, sama fair ya. Good itu bagus, fair itu sedang-sedang aja, kalau poor itu jelek. Jadi company A misalkan, company A itu dia di beratnya itu bagus atau jelek, ternyata dia good. Tapi company B di beratnya itu ternyata dia jelek. Itu kan? Dan seterusnya. Nah, kita tentukan targetnya, target value-nya. Misalkan requirement dari listrik tadi ini ada 0,5 ampere, kemudian aluminium komponen tadi 75% itu dari aluminium, dan seterusnya. Nah, kita bandingkan dengan company A, company B, dan kita. Jadi targetnya 0,5 ampere kita memenuhi, 75% kita memenuhi, ini juga kita memenuhi, 2 sirkuit kita juga memenuhi, kemudian kegagalannya per 10.000 kita memenuhi, dan final rankingnya kita juga bagus. Otomatis kita bisa mengungguli kompetitor kita berdasarkan keinginan customer. Jadi misalkan kalau HP RAM-nya 8 GB, misalkan keinginan customer sekarang kayak gitu dengan kecepatan berapa hertz kayak gitulah sekali ini nih. Nah, itu tinggal kalau itu merupakan hal yang penting bagi customer, tinggal
perusahaan itu berlomba-lomba untuk menciptakan HP dengan kemampuan yang kayak gitu. Misalkan ada Xiaomi, ada Samsung, ada Oppo, ada apa. Itu kan sekarang berlomba-lomba dengan kameranya, berlomba-lomba dengan kecepatannya, berlomba-lomba dengan ketahanan baterainya. Nah, kita identifikasi dari sini. Nah, bentuk keseluruhannya adalah seperti ini. Paham ya? Nah, ini bisa diterapkan dimanapun. Teman-teman ketika membuat kopi, preferensi kopi bagi perusahaan, bagi customer itu kopi yang kayak gimana? Gitu kan? Kentalan. Terus apa lagi? Strong. Apa? Rasanya yang strong kayak gimana? Terus kemudian banyak lah. Nah, karakter-karakter itu bisa kalian identifikasi dengan misalkan teman-teman buka toko ya, buka coffee shop, terus tiap kali setelah customer selesai pesan, teman-teman bisa bikin sebuah angket gitu kan, online ataupun nggak online. Kalau mengisi dia dapat diskon 10% gitu kan. Dari situ kita tahu preferensi customer tentang kopi itu kayak gimana. Kopi apa yang mereka lebih suka. Sehingga kita bisa menciptakan kopi. Kemudian mungkin apakah hanya kopi yang membuat mereka puas, mungkin tempatnya gimana dan lain sebagainya. Harganya kayak gimana bagi mereka. Itu juga bisa kita berikan ke sini. Yang penting kita tahu preferensinya dulu, setelah itu kita kembangkan apa yang bisa kita lakukan untuk memuaskan customer-nya. Nah, setelah itu, setelah kita tahu ini hanya satu bagian dari beberapa langkah yang bisa kita tempuh. Setelah kita tahu ini, kemudian ini tuh diteruskan. Kalau tadi itu customer requirement, ada desain karakteristik kan ini, ya kan? Customer requirement ini, ya kan? Setelah itu desain karakteristiknya dirubah ke bagian yang kiri. Dari desain karakteristik ini butuh apa aja sih? Makanya ini disebut spesifik komponen. Kalau sudah ketemu spesifik komponennya di sini, terus prosesnya gimana memproduksinya? Setelah itu, setelah ada proses produksi, kemudian bagaimana kita tahu bahwa hasil yang diproduksi itu sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan kualitas apa yang diharapkan oleh perusahaan. Makanya ada quality plan. Jadi KFD ini berjalan secara berurutan ya. Awalnya yang paling pertama tetap dari customer requirement dulu. Kemudian kita tentukan desainnya seperti apa. Dari desain ini kita tahu komponen apa yang dibutuhkan. Dari komponen, bagaimana kita bisa merangkai komponen itu. Setelah itu dari rangkaian proses produksi kita cek lagi kualitasnya memenuhi apa tidak. Jadi itu adalah cost of quality. Bagaimana kita bisa secara berurutan mendesain kualitas dari sebuah produk yang diciptakan oleh perusahaan dan mengevaluasinya apakah produk tersebut sudah memenuhi kriteria kualitas yang ditentukan oleh perusahaan. Oke, saya rasa itu dulu dari saya. Ada pertanyaan? Itu ya, jadi itu kalau tadi juga ada sebenarnya decision tree juga dalam memutuskan putusan produk ya. Cuman juga nggak terelaborasi dan karena nggak ada gambarnya juga. Oke lah, nggak apa. Ada pertanyaan? Jika nggak ada, saya akhiri ya kelasnya ya. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya Mbak, yang kelompok 4 itu kok PPT-nya yang di-share di grup beda dengan apa yang dipresentasikan? Apa maksudnya tolong dikasih penjelasan lah. Maksudnya gimana? Yang teman-teman presentasikan tadi sebenarnya yang di-share di grup, kemudian PPT-nya beda, ini yang lebih singkat yang ada dipresentasikan. Salah satu mewakili siapa? Ayo.
Alasannya kenapa, Mbak? Ya bener kayak gitu nggak? Tebakan saya kan kalian tadi mempresentasikan baca di PPT itu. Tapi PPT-nya yang ditampilkan di sini nanti lebih ringkas gitu ya. Bener kayak gitu kan? Jadi nggak ada yang salah kan? Nggak apa, maksudnya kalau nggak ada yang salah, yang dibagikan itu nggak masalah. Nggak ada, Pak. Oh ya udah kalau begitu. Oke, saya